Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari tak henti-hentinya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita sekalian. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan yang baik bagi kita semua. Pada 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya, meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangunkan keluarganya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan i'tikaf, meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus juga dilakukan oleh umat Islam, bukan hanya pada bulan suci Ramadan, tapi pasca Ramadan, dalam rangka menggapai rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa perkara penting yang harus dilakukan oleh umat Islam dalam rangka menggapai rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hidup kita. Yang pertama adalah muahadah, mengingat janji kita, janji antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji antara makhluk dengan Sang Khalik, janji antara yang diciptakan dan yang menciptakan, yang telah diikrarkan oleh manusia dalam satu riwayat ketika masih berada di dalam rahim ibunya, berumur 4 bulan. Setelah ditiupkan roh, manusia telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang patut kita sembah dan patut kita puja. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 172. Di dalam ayat itu terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia. Allah bertanya kepada manusia, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, manusia itu menjawab, bala syahidna, betul engkau Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Itulah janji manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janji itu akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala nanti di pengadilan Allah Rabbul Jalil yang Maha Adil. Yang kedua yang harus dilakukan oleh umat Islam untuk menggapai rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah muhasabah, mengintrospeksi diri, menilai diri, memeriksa diri. Menilai diri sangat penting dilakukan oleh umat Islam agar gerak dan langkahnya selalu berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligadi wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan firman Allah surah Al-Hasyr ayat 18 itu, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bertakwa, melakukan muhasabah. Ketika kita melakukan muhasabah, akan menyadarkan diri kita betapa banyak ujian-ujian, cobaan-cobaan,
godaan-godaan dalam kehidupan ini, iman dan takwa yang kita raih saat ini akan teruji di masa-masa yang akan datang. Semakin tinggi keimanan dan ketakwaan seseorang, semakin banyak pula ujian dan cobaan yang datang. Semakin ke tengah kapal itu berlayar, semakin besar pula ombak dan gelombang yang menerpanya. Semakin tinggi gunung yang didaki, semakin banyak pula duri yang dilewati. Tetapi ketika umat Islam berhasil melewati ujian-ujian dalam kehidupan ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat kita karena keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 132, walikuli darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat dari apa yang dikerjakannya, dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pula kepada orang-orang yang beriman untuk menyusun rencana hari esok. Harapannya adalah hari esok lebih baik daripada hari ini. Hari esok yang dimaksud adalah bukan saja hari-hari yang kita jalani dalam kehidupan di dunia ini, tetapi mencakup pula hari perhitungan, hari pembalasan, ketika segala perbuatan-perbuatan kita mendapat balasan atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kemudian nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang ketiga yang harus dilakukan oleh umat Islam adalah muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat penting dilakukan agar kita umat Islam merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berani melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muraqabah ini mutlak dilakukan karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat dengan kita. Di dalam surat Qaf ayat 16 Allah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat daripada urat leher kita. Hanya saja masih ada umat Islam yang menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu bersama dengan kita di mana saja kita berada dan melihat apa yang kita kerjakan, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia bersama kamu di mana saja engkau berada, dan Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Oleh karena itu, jamaah tarawih rahimakumullah, marilah selalu mengingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan muhasabah dan muraqabah dalam rangka menggapai rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala demi keselamatan kita, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun di akhirat kelak nanti, insyaallah. Inilah yang sempat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.